Di video kali ini, gua bakalan bahas sesuatu hal yang penting di dunia motor ya, khususnya di dunia modifikasi. Karena banyak banget yang keliru ataupun banyak banget yang belum tahu. So, kayak apa videonya, kita bumper dulu ya. Selamat datang di channel Wave Motovlog bareng gua Adit di sini. Apa kabarnya nih kalian semua nih? Semoga kalian baik-baik aja ya dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Seperti yang gue bilang tadi, di sini gue lagi pengen sharing aja buat kalian. Kita di sini belajar bareng-bareng ya. Aduh. Ya, mungkin dari judul kalian udah pada tahu gue mau bahas apa. Tapi sebelum gue masuk ke pembahasan videonya, gue mau cerita sedikit ya guys ya. Jadi minggu kemarin, minggu kemarin, kalau video ini tayang berarti udah 1 minggu yang lalu. Minggu kemarin tuh ceritanya motor gue trouble. Trouble-nya itu disk depan gue floatingnya hilang 2 sekaligus. Bayangin lu, floating gue hilang 2 sekaligus. Pokoknya nih fotonya nih di sini nih. Ya, kayak gitu, hilang 2 sekaligus. Dan ya, itu bisa dibilang gue pakai part KW sih. Ya gimana ya, namanya juga akal-akalan pelajar, Pak, ya kan? Ya, jadi di sini gue udah beli disk lagi. Mana ya? Nah, ini dia disk yang gue beli, disk floating merek PSM 220 mm. Kalau untuk disk floating sendiri gue udah pernah bahas videonya tentang apa itu disk floating. Kalian bisa lihat videonya di sini atas. Pokoknya di video kali ini gue anggap kalian udah tahu ya floating disk itu kayak gimana jenisnya dan segala macam kelebihan dan keunggulannya. Oke guys. Nah, jadi ceritanya gue beli disk ini buat ngegantiin disk gue yang floatingnya hilang 2 tadi. Apa hubungannya sama video ini? Ada hubungannya guys. Ini gue simpan dulu ya. Gue nggak mau review ini karena ini udah terbukti kualitasnya. Kita simpan dulu. Ya, apa hubungannya sama video kali ini bang? Ya, hubungannya adalah, jadi ceritanya gini, pas gua bingung mau beli disk apa, gua coba nge-share ke teman-teman gua, coba nanya ke teman gua yang emang paham gitu loh soal brand, merek segala macem. Jadi gua waktu itu punya 2 pilihan disk. Yang pertama Exciter, sama yang kedua disk PSM. Dan akhirnya gua beli disk yang PSM. Nah, dari situ juga gue nge-share ke status, milih gitu loh, nanya gitu, mendingan PSM atau mendingan Exciter. Karena setahu gue, kenapa gue milih 2 itu ya karena menurut gue itu yang paling bagus, yang paling worth it gitu loh. Sebenarnya ada lagi sih merek Quantin namanya, cuman untuk saat ini udah jarang banget barangnya sih. Dan bahkan gue udah jarang banget lihat, even di speed shop yang gede pun gue kayaknya nggak pernah lihat merek Quantin deh. Atau mungkin gue yang emang nggak lihat, nggak tahu juga ya. Ya, jadi waktu itu gue sempat bikin SW dan itu rame banget, pada ada yang milih Exciter aja bang, itu barangnya original dari Yamaha Vietnam, udah pasti kualitasnya terjamin karena barang ori. Oke. Terus ada juga yang bilang PSM bang, dia mereknya udah terkenal, terus buat build quality-nya juga bagus gitu kan. Tapi kebanyakan pada nyaranin gue ke Exciter sih, Yamaha Exciter ya, bacanya gimana sih, Exciter nggak tahu dah. Ya itu disk dari Yamaha Exciter, keluaran Vietnam ya guys ya. Ya, gue akuin emang itu brand originalnya dari Yamaha. Jadi, nah pas rame-rame debat kayak gitu, gue mikir, apakah bener brand original itu pasti lebih bagus daripada brand aftermarket gitu loh. Nah, gue kan bingung tuh antara mau milih disk atau milih disk PSM atau Exciter kan, yang which is PSM itu aftermarket, Exciter itu brand OM gitu loh, original dari Yamaha gitu loh. Nah, setelah gue searching, ternyata enggak loh. Maksudnya ini gue nggak bahas PSM-nya ya, gue bahas lebih umum deh. Jadi nggak selamanya brand aftermarket itu lebih jelek dari brand original. Nah, ini yang mau gue bahas nih, soalnya ini menurut gue penting banget sih, karena apalagi di dunia modifikasi ya, ibaratnya lu banyak beli barang-barang yang beredar di pasaran gitu kan tanpa tahu ini part original, aftermarket, ataupun bahkan KW. Nah, makanya di video ini gue mau bahas hal itu guys. Oke, kita langsung bahas aja ya. Jadi itu udah intermezzonya udah. Ya, mungkin kalian kalau misalnya yang udah lama main motor kan udah sering belanja spare part segala macem. Nah, di Indonesia ini yang gua tahu itu ada 3 jenis part. Yang pertama itu ada original equipment manufacturing, atau kita bisa nyebutnya OM. Dan yang kedua adalah aftermarket. Yang ketiga KW. Nah, yang KW ini biasanya yang banyak dicari nih. Udah harganya murah, gampang didapat, banyak lagi.
Nah, banyak yang nggak tahu apa sih bang OM itu bang, terus aftermarket itu apa bang, terus KW itu apa. Terus juga banyak juga ya orang yang ngira apa namanya OM itu ya aftermarket, yang nggak juga. Maksudnya banyak yang kebalik-balik atau bahkan banyak yang nggak tahu apa istilah-istilah itu gitu loh. Nah, langsung aja kita bahas yang pertama ya. OM. OM itu singkatannya tadi gue sebut, yaitu Original Equipment Manufacturing. Nah, contohnya kayak gimana bang? Contohnya kita ambil pabrikan dari Honda ya. Motor Honda. Honda itu kalau bikin motor kan butuh macam-macam ya. Mulai dari rangka, mesin, bodi, sama ban, velg segala macam. Pokoknya banyak banget komponen-komponen yang dibutuhkan buat bikin motor tersebut gitu loh. Nah, nggak mungkin Honda itu bikin semua produknya langsung di pabriknya dia sendiri. Pasti dia ngorder ke pabrik lain buat bikin spare part buat bikin motornya si Honda ini. Nah, pabrikan ini yang diminta buat bikin spare part itu kita sebutnya OM. Kenapa OM? Karena dia bikin barang untuk produk originalnya dari si Honda. Kita ambil contoh Honda OM-nya ban deh. Ban OM Honda itu dari IRC. IRC itu dari PT Gajah Tunggal. Dari Honda ngorder ke PT Gajah Tunggal ban IRC untuk ban originalnya dari motor Honda yang mau dikeluarin, mau di launching gitu kan. Nah, itu jatuhnya ban IRC. Jadi gue bingung ngejelasinnya. IRC itu kan merek ya. IRC itu merek tapi buat dikirim ke Honda gitu loh. Jadinya jatuhnya originalnya Honda. Tapi itu IRC, tapi itu buat Honda. Nah, itulah kira-kira begitulah istilah OM itu kira-kira begitu. Jadi walaupun produk OM itu dibuatnya dari pabrik lain, bukan dibuat dari pabrik Hondanya sendiri, tapi Honda itu kayak ngasih spesifikasi gitu loh, kayak ngasih spesifikasi khusus, kualitasnya harus sekian, bahannya harus dari ini, ukurannya segini, pokoknya bener-bener teliti gitu loh biar bisa masuk buat OM-nya si Honda. Nah, kira-kira begitu kalau OM. Banyak banget produk OM dari sepeda motor ya, kayak tadi IRC, OM-nya Honda, terus sok belakang juga dari Showa. Banyak lah pokoknya OM. Nissin juga, Master M itu kan buatan dari pabrik lain, bukan dari Hondanya asli gitu loh. Nah, itu OM guys. Jadi apakah produk OM itu original? Ya, produk OM itu 100% original guys, yang dibuat berdasarkan spesifikasi dan standarisasi yang langsung diberikan oleh perusahaan tersebut. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu aftermarket. Anjay. Ya, aftermarket ini yang paling banyak dicari, opsi selain dari part original gitu loh. Banyak orang yang ngira aftermarket itu versi murahnya dari OM bang, aftermarket itu KW-nya dari OM bang, aftermarket itu nggak original bang, segala macam. Pokoknya banyak banget stigma masyarakat yang menganggap barang aftermarket itu di bawahnya original gitu loh. Padahal enggak men. Padahal nggak semua produk aftermarket itu di bawahnya original, di bawahnya part original. Bahkan faktanya banyak banget part aftermarket yang setara atau bahkan lebih bagus atau di atasnya dari barang original guys. Contohnya, ini gue ambil contoh satu ya, Ohlins. Coba lu mau ngomong apa coba? Ohlins, lu bayangin, gila nggak lu? Ya, itu contoh satu aja lah ya. Terus kenapa bang kok aftermarket bisa lebih bagus dari original? Ya karena balik lagi, biasanya produk-produk aftermarket itu dibuat karena permintaan dari pasar ataupun kebutuhan khusus dari pasar gitu loh. Misalnya kebutuhan buat balap, kebutuhan buat modifikasi, ataupun kebutuhan buat custom dan yang lain-lain. Makanya mereka memenuhi kebutuhan itu gitu loh. Jadi dibuatlah part aftermarket guys. Nah, part aftermarket ini sendiri itu bedanya sama OM kan gini. Kalau OM itu kan Honda minta pabrik lain bikin barang buat originalnya dia. Nah, kalau aftermarket ini dia pabrik perusahaan berdiri sendiri tapi minta izin ke perusahaan, misalnya motor Honda ya. Kita ambil contoh Honda aja deh yang gampang ya kan. Nah, perusahaan ini tuh minta izin ke Honda bikin spare part. Nah, nanti si Honda ngasih izin nih, oh ya udah silakan bikin. Si Honda ngasih spesifikasi cuman ukuran aja, buat bahan, model segala macam itu terserah dari si perusahaan ini. Itu aftermarket. Jadi gimana? Apakah aftermarket masih dianggap negatif? Oh, bukan negatif. Apakah aftermarket masih kalian anggap murah? Tunggu dulu guys. Fakta berikutnya adalah part aftermarket harus memiliki sertifikat lisensi biar produknya bisa dijual di pasaran guys. Sertifikatnya itu namanya Certified Automobile Parts Association atau disingkat
Capa ya pokoknya gini nih tulisannya nih. Ya, itu sertifikat buat part-part aftermarket guys. Capa sendiri itu berisi tentang pedoman dan berbagai regulasi tentang pembuatan part aftermarket ini guys, biar part aftermarket ini tuh aman gitu loh, aman dijual, terus juga kualitasnya tuh terjamin gitu loh. Nah, ini fungsinya Capa guys. Nah, untuk mendapatkan sertifikat ini, si produk itu harus ngelewatin berbagai ujian guys. Ujian sih. Produk tersebut itu harus melalui berbagai tes gitu loh guys. Rangkaian tes buat nguji kualitasnya, buat nguji keamanannya segala macem, dengan acuan mendekati atau mungkin setara atau bahkan melebihi part originalnya guys. Gitu. Jadi sekali lagi gue tekenin, nggak semua part aftermarket itu lebih jelek daripada part original, dan nggak semua part original itu lebih bagus daripada part aftermarket. That's the point bro. Contoh dari produk aftermarket tadi gue udah sebutin ya, itu Öhlins. Lu bayangin Öhlins itu kan brand udah terkenal banget gitu loh, dan harganya pun nggak main-main gitu loh, jauh banget melebihi dari part original gitu loh guys. Jadi ya kalian sudah even nah ini balik lagi ke disk yang gue beli. PSM ini termasuk aftermarket jenisnya. Jadi PSM itu perusahaannya. Nah, produknya macam-macam, nggak cuma disk. Dan kualitasnya menurut gua yang ini nih, yang dibandingin sama X-Shutter tadi, ya bisa dibilang setara lah ya sama original. Jadi gitu guys ceritanya. Oke, lanjut ke part yang ketiga, yaitu KW. Dari namanya aja kita udah tahu ya, KW ya tetap KW, mau gimana pun bentuknya, mau gimana pun sebutannya, ada KW1, KW2, KW3, KW Super, KW Reject, apapun itu gitu loh. KW mah KW aja, KW itu barang palsu. Jadi kalau tadi kan aftermarket kan dia punya merek sendiri. Nah, kalau KW ini biasanya replika. Bentuknya itu sama persis sama original, tapi bahannya beda. Nah, itu KW. Ya jelas jauh di bawah dari part original guys. Makanya hati-hati buat kalian yang buat kalian yang mau beli barang, itu bener-bener dicek, diteliti itu barang original, aftermarket atau KW. Itu penting banget. Produk KW itu adalah produk yang diproduksi meniru dari produk aslinya gitu guys. Dan biasanya produk KW itu nggak ada lisensinya, nggak ada izinnya. Kalau tadi aftermarket kan ada lisensi, uji klinis, uji kelayakan, keamanan segala macam. Pokoknya banyak tes, banyak serangkaian tesnya gitu loh. Nah, kalau produk KW ini nggak ada tes-tes begitunya guys. Mereka bikin, jual, udah dengan embel-embel original, tapi kualitasnya jauh banget di bawah dari original. Gitu guys, kurang lebih kayak gitu ya. So, kesimpulannya gimana bang? Kesimpulannya menurut gua, spare part OEM adalah spare part yang 100% original, yang dibuat oleh manufaktur asal atau pabrikan resmi gitu loh, yang diberikan langsung untuk memproduksi spare part yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Gitu guys. Yang kedua, aftermarket. Aftermarket adalah suku cadang original non-OM yang dibuat perusahaan dengan izin resmi dan dengan acuan standar dari manufaktur aslinya guys. Dan yang terakhir, part KW adalah part suku cadang yang secara fisik dibuat seolah-olah keluaran dari OM, padahal itu palsu. Gitu guys. Ya, jadi kesimpulannya kayak gitu aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jadi kalian nambah pengetahuan baru. Kita di sini just sharing aja biar kita sama-sama tahu gitu loh bedanya OM, aftermarket sama KW itu apa. Atau mungkin kalian lebih tahu, kalian bisa komen di bawah. Kita sharing bareng-bareng biar teman-teman juga tahu. Oke guys. Oke, paling segitu aja video gue kali ini. Seperti biasa, like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian, dan juga sosmed kalian. Any question you can drop your comment below, and don't forget to subscribe. Thanks for watching guys, stay chill and always level up. Bye-bye.